yaitu membahas tentang PPN dan PPNBM. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Widya Putri dengan NIM 222-10060. Selanjutnya nama saya Siti Sahara dengan NIM 222-10101. Dengan saya Sufyan Hera dengan NIM 222-10-10. Dengan saya Alfiana Biba dengan NIM 222-10110. Dengan saya Vina Saputri dengan NIM 222-10033. Yuk, simak video berikutnya. Lalu kami akan memaparkan tentang penjelasan materi tentang PPN dan PPNBM, lalu ada contoh kasus nyatanya juga, lalu dianalisa kasus tersebut dan juga ada pesan moralnya. Lanjut, kita masuk ke materi PPN. Pertama, kita harus mengetahui dulu nih apa itu PPN. PPN itu kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Pengertian PPN ini adalah pemungutan yang dibebankan atas suatu transaksi jual beli yang berupa barang atau jasa yang bisa dikenakan dengan BKP dan juga JKP yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Lanjut, kita akan membahas objek PPN dan mana yang bukan objek PPN. Yang pertama kita bahas dulu objek PPN-nya. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu yang kelima ada ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau bisa disebut dengan PKP. Masuk ke bukan objek pajak. Yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, yang meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi maupun tidak di tempat, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang terakhir keempat, yaitu ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Lanjut untuk mengenai tarif PPN-nya. Tarif pajak pertambahan nilai ini untuk tahun sekarang 2023 sebesar 11%. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan untuk yang pertama ada ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga ada ekspor jasa kena pajak. Lalu ada tarif pajak yang dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Cara menghitung PPN adalah dengan mengkalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Selanjutnya kita masuk ke materi mekanisme PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas setiap penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP kepada badan usaha milik negara atau BUMN. Lalu yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Lalu yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat terangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT atau masa PPN. Yang keenam, SSP dibuat terangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan,
Kedua, untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos. Ketiga, untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Keempat, untuk bank persepsi atau kantor pos. Kelima, BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap disertor, tanggal, dan menandatanganinya pada faktur pajak. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Selanjutnya, di sini kita ada contoh hitung PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Contoh yang pertama yaitu PKB pada masa Oktober 2022 memiliki penghasilan bruto penyerahan kendaraan bermotor bekas sebesar 900 juta. Maka PPN terutang PKB atas usaha penjualan kendaraan bermotor bekas tersebut adalah, cara pengerjaannya, pajak keluaran sama dengan 11% dikali omset bruto, 11% dikali 900 juta yaitu hasilnya 99 juta. Yang kedua, pajak masukan yang dapat dikreditkan, 90% dikali pajak keluaran, 90% dikali 90 juta sama dengan 89 juta 100 ribu. Yang terakhir, PPN terutang yaitu pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan, 99 juta dikurang 89 juta 100 ribu sama dengan 9 juta 900 ribu. Selanjutnya di sini ada pengertian dari PPNBM. Apa sih PPNBM itu? Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berikutnya ada barang kena pajak yang tergolong mewah. 1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi. 4. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Adapun barang kena pajak yang tergolong mewah, contohnya ada apartemen, lalu pesawat udara, lalu kapal laut, lalu apartemen, lalu tas barang mewah, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada tarif PPNBM pajak penjualan atas barang mewah. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Lalu jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Lalu adapun mekanisme PPNBM pajak penjualan atas barang mewah. Mekanisme pemungutan PPNBM adalah sama dengan PPN, di mana PKP atau pengusaha kena pajak penjual yang menyerahkan BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada PKP, yaitu pengusaha kena pajak pembeli dan melaporkan pemungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Lalu di sini ada contoh soal PPNBM, yaitu Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Berikutnya ada pun perhitungannya, yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. PPN-nya sama dengan 10% dikali 900 juta rupiah. Lalu abis itu 900 juta rupiah tersebut dikali 40%. 40% dari mana? Yaitu dari soal terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu PPN sama dengan 10% dikali 900 juta rupiah dikurang 360 juta rupiah. PPN 10% dikali 540 juta rupiah sama dengan 54 juta rupiah. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM sama dengan 1.314 juta rupiah. Lalu ada kasus real yang kami kutip dari bisnis.com Jakarta dengan author Reni Lestari dengan judul kenaikan PPN 11% membuat pengusaha keluhkan bisa mempengaruhi ekspansi investasi dunia industri. Pada April 2022, dunia industri manufaktur mengalami kenaikan tarif PPN atau pajak penambahan nilai menjadi 11%. Kenaikan juga terjadi pada harga kebutuhan pokok, BBM, serta sisi permintaan. Bobby Gafur Umar selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri mengatakan kenaikan PPN dan inflasi
dapat mempengaruhi rencana ekspansi industri yang dirumuskan sejak akhir tahun lalu. Bobby berpendapat kemulihan ekonomi yang banyak disumbangkan oleh sektor industri juga bisa terdampak. Tekanan inflasi dalam negeri bersangkutan pada krisis energi dan konflik Rusia. Harga energi melambung ikut merengek biaya bahan baku, bahan produksinya naik ditambah ada penjualan 1%, pasti akan terjadi inflasi, dampaknya bisa panjang, ujarnya. Sementara itu, pelaku usaha di dalam negeri juga tengah bersiap menghadapi musim puncak konsumsi pada momentum Ramadan dan Lebaran. Meski konsumsi biasanya terkerek pada momentum tersebut, kondisi anomali bisa saja terjadi karena tekanan dari berganda dari sisi penawaran dan permintaan. Bulan depan kita mesti lihat industri makanan minuman biasanya naik. Nanti kita lihat soal itu. Cuman yang pasti akan terjadi inflasi, ujarnya. Sebelumnya PMI Manufaktur Indonesia tercatat 51,3%. Pada Maret 2022, naik tipis dari posisi Februari 51,2%. Meski demikian, jika dibandingkan dengan Januari sebesar 53,7%, masih terjadi penurunan cukup dalam bulan lalu. IHS Markit mencatat tekanan pasokan dan harga bahan baku masih membayangi kinerja manufaktur Indonesia pada Maret. Angka ekspansi tersebut juga tercatat masih menjadi yang paling lambat dalam 8 bulan berturut-turut. Lalu ada analisis kasus yang nanti kita akan mengetahui penyebab, solusi, dan dampaknya. Adapun tersebut penyebabnya adalah industri minuman dan makanan akan naik, tetapi mungkin akan terjadinya inflasi bila PPN dinaikkan menjadi 11%. Sebelumnya PMI Manufaktur Indonesia tercatat 51,3% pada Maret 2022, naik tipis dari posisi Februari 51,2%. Meski demikian, jika dibandingkan dengan Januari sebesar 53,7%, masih terjadi penurunan cukup dalam bulan lalu. Jika dilihat dari penyebabnya, PPN dinaikkan sebesar 1% itu disebabkan oleh di masa selama pandemi anggaran, pendapatan dan belanja negara mengalami defisit penurunan, sehingga pemerintah harus menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi APBN. Adapun dampak dari penyebab tersebut sebagai berikut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Bobby Gafur Umar mengatakan mungkin kenaikan PPN dan inflasi dapat mempengaruhi rencana ekspansi industri yang dirumuskan sejak tahun lalu. Pemulihan ekonomi yang banyak disumbangkan oleh sektor industri juga bisa terdampak. Tekanan inflasi di dalam negeri tidak lepas dari situasi global yang dikompromi oleh krisis energi dan konflik Rusia-Ukraina. Harga energi yang melambung ikut mengerek biaya bahan baku. Adapun solusi dari penyebab dan dampak tersebut, pemerintah Indonesia akan terus mewaspadai atas tren dari kenaikan harga bahan pangan dan juga energi dunia. Dalam hal tersebut, pemerintah Indonesia akan melakukan pengawasan secara hati-hati untuk dapat memastikan bahwa kondisi tersebut tidak dapat memberikan dampak pada laju inflasi di dalam negeri. Kemudian, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau UU APBN tahun 2002, pemerintah Indonesia memperkirakan untuk laju dari inflasi akan terus dapat terjaga pada tingkat 3,0%. Selain menjaga laju dari inflasi, pemerintah Indonesia juga akan terus menjaga kestabilan atas harga komoditas yang masuk ke dalam komponen harga yang telah diatur oleh pemerintah. Adapun pesan moral dari kasus kenaikan PPN 11% membuat pengusaha keluhkan bisa pengaruhi ekspansi investasi dunia industri. Jangan karena PPN naik 1%, masyarakat jadi malas untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Karena naiknya 1% sudah diperuntukkan dan dipertimbangkan oleh pemerintah demi menstabilkan anggaran dana negara. Harga mobil bisa bikin melongo dampak diberhentikannya relaksasi PPNBM. Relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil berakhir pada akhir Desember 2021. Berhentinya diskon PPNBM akan memberikan efek kejut di pasar. Mereka sangat khawatir pasar akan shock, akan kaget dengan lonjakan harga yang sangat signifikan. Hal itu pasti akan membuat siapapun yang sudah memesan kendaraan akhir tahun 2021 dan baru menerima unit kendaraannya tahun 2022 awal akan kecewa, marah, dan merasa dikadali, kata Yanes saat dihubungi Detikcom Jumat 31 Desember 2021.
Menperin kini mengusulkan soal wacana mobil rakyat dengan syarat lokal purchase 80%, harga 240 juta dan maksimal mesin 1500 cc bisa bebas PPNBM. Tapi kalau nantinya kebijakan diskon PPNBM 100% tersebut jadi try, dilanjutkan tahun depan, tentunya itu menjadi kabar baik bagi industri otomotif serta industri pendukungnya. Tapi seandainya kebijakan itu tidak berlanjut, seperti apa ya dampaknya? Dampaknya jelas, sales langsung drop dan para pemain besar yang sudah terlanjur menikmati comfortness ini akan stuck kembali. Sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia baru saja mulai bergerak tumbuh secara pelan. Jadi daya beli mereka belum baik-baik amat, terang dia. Jadi mengingat upaya tekanan politik tahun 2021 berhasil digolkan, mengapa tidak spekulasi lagi mencoba menekan Kementerian Keuangan sekali lagi pada tahun 2022 ini? Secara politis jelas worth to try. Sebab industri kendaraan murah berbasis motor bakar sekitar 2030 mulai berangsur-angsur punah dari bumi Indonesia. Kalau tidak digenjot dari sekarang, nanti keburu calon customer melek soal kendaraan listrik dan ini akan menjadi masalah yang lebih fatal lagi bagi investasi sunset teknologi para samurai di Indonesia, jelas dia. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal usulan penghapusan PPNBM untuk mobil rakyat. Usulan tersebut sebelumnya diutarakan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dengan syarat harga 240 juta, local purchase 80% dan maksimal mesin 1500 cc. Sri Mulyani menegaskan sampai saat ini pemerintah belum memutuskan apapun soal wacana tersebut. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta agar wacana itu dikaji lagi. Menurut Sri Mulyani, manufaktur dan perdagangan mulai bergerak kuat. Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan makin selektif memberikan insentif pajak. Bisa jadi insentif PPNBM untuk mobil tidak diberikan bila permintaan masyarakat sudah pulih. Sejauh ini, insentif pajak untuk sektor otomotif belum bisa diputuskan. Efek diskon PPNBM dari data wholesalers atau distribusi dari pabrik ke dealer juga meningkat signifikan. Wholesalers November 2021 juga menuju angka normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Data Gaikindo mencatat wholesalers bulan lalu mencapai 87.435 unit. Angka itu naik 15,7% dibanding bulan sebelumnya yang hanya 75.544 unit. Dalam hitungan year to date atau sejak Januari sampai November 2021, penjualan mobil tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Analisa kasus PPNBM. Penyebabnya, relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil berakhir pada akhir Desember 2021. Pengamat otomotif sekaligus akademisi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Pasaribu mengatakan berhentinya diskon PPNBM. Menperin yang mengusulkan soal wacana mobil rakyat dengan syarat lokal purchase 80%, harga 240 juta dan maksimal mesin 1500 cc bisa bebas PPNBM. Tapi kalau nantinya kebijakan diskon PPNBM 100% tersebut jadi dilanjutkan tahun depan, tentunya itu menjadi kabar baik bagi industri otomotif serta industri pendukungnya. Tapi seandainya kebijakan itu tidak berlanjut, akan ada dampak yang terjadi. Dampak Tentunya jika relaksasi PPNBM di stop, sales tidak lama lagi akan drop dan para pemain besar yang sudah terlanjur menikmati kenyamanan ini akan stuck kembali. Sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia baru saja mulai bergerak tumbuh secara pelan. Mengingat upaya tekanan politik tahun 2021 berhasil digolkan, alasan mengapa tidak spekulasi lagi menekan Kementerian Keuangan sekali lagi pada tahun 2022 karena industri kendaraan murah
berbasis motor bakar sekitar 2030 mulai berangsur-angsur punah dari bumi Indonesia. Kalau tidak digenjot dari sekarang, nanti keburu calon customer melek soal kendaraan listrik dan ini akan menjadi masalah yang lebih fatal lagi bagi investasi sunset teknologi para samurai di Indonesia. Untuk solusinya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan tahap finalisasi dari aturan relaksasi pajak pertama nilai barang mewah atau PPNBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aturan lanjutan secara teknis dari kebijakan PPNBM 0% akan segera keluar. Untuk PPNBM kendaraan bermotor itu kita akan segera keluarkan. Sekarang di dalam proses finalisasi dan itu berarti harmonisasi dan kemudian kita akan keluarkan. Presiden akan mengkaji lagi dan manufaktur sudah berjalan dengan kuat. Pesan moral dari kasus harga mobil bisa bikin melongo dampak diberhentikannya relaksasi PPNBM yaitu berlanjut atau tidaknya kenaikan relaksasi PPNBM, para pengusaha otomotif harus tetap mengoptimalkan usaha yang dijalaninya, tetap taat pada pemberlakuan PPNBM sesuai dengan kualitas rendah atau tingginya barang mewah yang dimiliki.